Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat mengikuti kegiatan MPLS secara daring atau online. Sholawat dan salam tetap kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, terlebih dahulu Ustazah akan memperkenalkan diri. Nama Ustazah Siti Saidah. Di sini sebagai kepala bidang boarding putri. Selanjutnya Ustazah akan memaparkan atau menjelaskan terkait dengan kegiatan dan tata tertib keboardingan. Kami akan menampilkan slide. Silakan disimak dan diperhatikan. A. Keasramaan. Yang pertama tentang pengurus dan piket. Jadi pada setiap asrama nanti akan dibentuk kepengurusan atau namanya tim afektif. Kemudian selanjutnya pada setiap kamar ditentukan seorang ketua kamar yang kita biasa sebut dengan Rois Hujroh atau Roisah Hujroh gitu ya. Kemudian piket dilaksanakan 2 kali setiap hari, yaitu pagi dan sore. Pagi jam 6.30 sampai 6.45. Kemudian untuk sore jam 17 sampai 17.15. 2. Ruang dan kamar asrama. Yang A, tidur di ranjang masing-masing yang telah ditentukan. Kemudian mengikuti kegiatan kamar yang telah ditentukan. Kemudian ketika mau tidur, mematikan lampu kamar dan beristirahat pada pukul 22 atau jam 10 malam. Kemudian tidak boleh mengubah tata letak kamar. Poin B tentang ibadah di masjid. Yang pertama, santri hadir di masjid selambat-lambatnya pukul 3.30 untuk mendirikan sholat tahajud dan qiyamul lail. Kemudian santri wajib melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Jadi tidak boleh sholat di kamar. Kemudian seluruh santri wajib hadir di masjid 5 menit sebelum azan. Kemudian tentang kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah ini akan dimulai pada jam 07. Jadi santri hadir di sekolah paling lambat pukul 07.00. Selanjutnya tentang program kebahasaan. Yang pertama, bahasa yang dipergunakan di boarding adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kemudian santri wajib mengikuti syiar lughah harian dan mencatat materi syiar ke dalam buku khusus serta membawa buku catatan khusus tersebut dalam setiap kegiatan lughah. Kemudian selanjutnya tentang tahfidzul Quran. Nah, untuk tahfidzul Quran ini santri wajib mengikuti seluruh program tahfidz sesuai jadwal. Kemudian santri melanjutkan hafalan yang sudah didapat di sekolah sebelumnya. Jadi, kalau antuna kalian sudah punya hafalan 3 juz, di sini bisa langsung dilanjutkan tanpa harus mengulang dulu.
ya. Kemudian pencapaian ketuntasan target tahfidz menjadi penentu untuk kenaikan kelas. Kalau tidak mencapai target berarti tidak naik kelas. Kemudian santri yang belum hafal minimal 6 juz selama 3 tahun akan ditunda perpulangannya sampai akhir sana. Baik yang sudah bawa hafalan atau yang belum, minimal harus menghafal 6 juz gitu ya. Tata tertib keboardingan. Yang pertama, santri berperilaku baik dan sopan, baik kepada ustadz-ustadzahnya ataupun kepada sesama santri. Kemudian yang kedua, berpenampilan rapi dan bersih dengan berseragam sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, disiplin waktu, baik itu dalam belajar, mengaji, sholat, dan istirahat. Kemudian yang keempat, tidak melanggar tata aturan sekolah. Ini untuk jenis pelanggaran. Yang pertama tentang pelanggaran berat. Ini pelanggaran berat yang harus dihindari, diantaranya keluar asrama tanpa izin atau kabur, kemudian berkelahi, merokok, berjudi, memeras teman atau orang lain, kemudian membawa atau mengonsumsi nafza, berbuat asusila atau melakukan tindak kriminal, kemudian berpacaran, kemudian memalsukan dokumen, kemudian membawa barang elektronik kecuali speaker murotal. Kipas pun tidak boleh dibawa ya. Kemudian membuka aurat, ini juga tidak boleh. Kemudian meninggalkan 3 kali sholat berjamaah dan lain-lain. Selanjutnya tentang kepulangan selama masa pandemi. Jadi untuk kepulangan selama masa pandemi ini insya Allah akan terjadi 1 kali dalam 1 semester dan tidak ada penjengukan maupun penitipan barang. Kebutuhan santri yang mendesak dapat melalui wali kelas. Gitu. Nanti untuk kondisi normal kalau sudah tidak pandemi, untuk kepulangan penitipan ya nanti akan kami sesuaikan lagi. Kemudian tentang perizinan ya, izin kepulangan diajukan kepada kabid boarding atas sepengetahuan kepala boarding. Kemudian apabila ada santri yang sakit atas rekomendasi perawat maka diizinkan untuk pulang ke rumah. Kemudian untuk uang saku ya, uang saku ini dititipkan kepada wali kelas. Uang jajan santri perharinya itu cuma 10.000. Selanjutnya yaitu santri memakai seragam sekolah. Kalau Senin sampai Selasa pakai OSIS, Rabu dan Kamis ini memakai identitas, kemudian Jumat Sabtu memakai pramuka. Halaqah atau mengaji ini pakai baju muslim ya atau muslimah, gamis ya bisa, kemudian sarung kalau yang laki-laki ya, sarung dan berpeci atau berkerudung yang rapi bagi santri perempuan. Jadi untuk kegiatan halaqah ini nggak boleh pakai kaos ya, nggak boleh pakai kaos, nggak boleh juga pakai jaket gitu. Kalau kondisinya misalkan sedang kedinginan ya pakai baju muslimah terus dirangkapi jaket gitu. Kemudian untuk potong rambut ini bagi laki-laki ya, ini 3 cm atas, 2 cm belakang dan 1 cm samping. Kemudian kurikulum yang akan kita pelajari di boarding ini nanti ada kurikulum dinas pendidikan dan kurikulum kepondokan. Kemudian tentang syarat kenaikan kelas. Jadi syarat kenaikan kelas yang pertama itu pencapaian target tahfidz ya.
sesuai dengan target kelas masing-masing. Untuk kelas 7 targetnya 2 juz, yaitu juz 30 dan juz 29. Untuk kelas 8 3 juz, yaitu juz 28, 27 dan 21 dan 1. Kemudian kelas 9 1 juz, yaitu juz 2. Kemudian untuk syarat kenaikan kelas yang lainnya yaitu tidak lebih dari 3 mapel nilai di bawah KKM. Untuk nilai mapel yang di sekolah ya, jadi tidak boleh di bawah KKM. 3 mapel tidak boleh di bawah KKM. Terus ini untuk santri putri ya. Santri putri mengenakan sarung tangan ketika dirinya dalam keadaan haid, kemudian memegang Al-Quran. Jadi nanti ketika pembelajaran tahfidzul Quran, kalau santri putri itu kok sedang haid, jadi nanti megang Al-Qurannya itu pakai sarung tangan. Kemudian untuk teknis kedatangan santri ya, ini diatur secara bergantian atau shift ya, dengan jangka waktu 1 jam 5 sampai 10 santri sesuai jarak rumah ke sekolah. Untuk pembagian jarak dibuat 3 ring. Ring 1 area Purbalingga, ring 2 Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, kemudian ring 3 luar kota. Demikian pemaparan terkait dengan kegiatan dan tata tertib keboardingan. Semoga dapat dipahami dan dapat dilaksanakan bersama. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.